Halo, Assalamualaikum pemirsa. Ketemu lagi dengan kita podcast P2M, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang bekerja sama dengan Humas Rutan Kelas 2 Pelai Hari, di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih, ngobrol santai dulu nih dengan Mas Joni. Saya panggil Joni aja deh, karena soalnya dia terlalu muda. Masih sangat muda. Gimana kabarnya nih, Jon? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ceria aja ya? Iya, Bu. Ceria di bulan Ramadan, pemirsa. Joni kira-kira usianya berapa, Jon? Kita perkenalkan dulu dengan pemirsa. Usia saya 26 tahun. 26 tahun, masih sangat muda ya. Oke, sudah berkeluarga, Jon? Alhamdulillah belum, pengen sih. Insya Allah nanti setelah keluar ya. Karena kita jamin orang-orang yang sudah keluar dari sini adalah orang-orang yang sudah introspeksi diri. Ya Jon ya. Amin, apalagi di bulan Ramadan, melewati Ramadan ini. Kemudian yang ingin kita ketahui nih, mungkin pemirsa semua ingin mengetahui, bagaimana sih perasaannya ketika pertama kali tinggal di Rutan? Kalau perasaan saya, kalau kita tinggal di dalam hutan sama di luar tuh jelas beda ya, Bu ya. Tapi setelah saya masuk ke dalam sini di Rutan Pelai Hari ya, Bu ya, saya merasakan banyak ada perubahan. Yang jelas saya mendapatkan banyak pelajaran di dalam sini yang tidak saya dapatkan di luar. Seperti apa contohnya? Contohnya kalau saya di luar kan mungkin kalau sholat ya bolong-bolong lah. Dengar pemirsa, sholatnya bolong-bolong kalau di luar. Berarti di dalam sini dikasih waktu ya? Iya, kalau di dalam sini ya, kalau ini menurut saya dalam sini bukan penjara, tapi sejenis pesantren ya. Betul, nah, betul. Pesantren. Jadi kita di sini dibina, di apa itu namanya? Di apa? Dibentuk untuk menjadi orang yang lebih religius lagi, iya, gitu ya. Jadi kalau di sini untuk keagamaan itu baik, Bu. Tapi yang saya ingin tahu nih, mungkin pemirsa juga pengen tahu. Pertama kali, hari pertama itu pasti ada dong perasaan galau. Seperti apa? Seperti apa? Yang pertama kali. Tapi itu yang saya juga pengen tahu nih. Seperti apa pertama kali? Kaget? Apa itu namanya? Kaget sih. Shock. Nangis? Nangis sudah pasti. Nangis sudah pasti pemirsa. Shock, kaget, nangis, sedih. Gimana lagi? Tapi kan saya sebelum saya berada di dalam sini, saya sering tuh nonton di YouTube, di televisi itu tentang penjara gimana ini. Ya kalau di luar saya ngeri, kalau lihat penjara ini gimana, ngeri, takut. Tapi setelah saya masuk ke dalam sini, nah tidak sengeri yang saya lihat gitu lah. Ya itu. Artinya Rutan Kelas 2 Pelai Hari ini adalah memang betul-betul pembinaan ya? Iya, Bu. Artinya bukan istilahnya memberikan hukuman. Bukan. Yang dianggap orang dalam tanda kutip memberikan hukuman gitu ya. Padahal mereka memberikan pembinaan dan bimbingan ya. Iya, Bu. Bimbingan baik secara psikologis dan religius. Alhamdulillah kalau begitu ya. Artinya ada sesuatu yang memang harus kita lihat sisi positifnya ya di dalam sini. Mungkin kalau masih di luar sana kira-kira masih enggak terjerumus nih? Bisa dipastikan masih ya? Sulit kayaknya untuk terjerumus. Ini saya sudah mengingatkan kepada diri saya sendiri. Betul. Saya kayaknya tidak bakal mengulangi hal yang sama seperti ini lagi. Betul. Karena di samping itu saya ingat sama kedua orang tua saya. Betul. Sudah 2 tahun saya di sini, 2 tahun orang tua saya di luar, apa itu namanya, ngongkosin saya, ini itu apa segala macam. Jadi untuk seperti dulu saya tidak, saya rasa. Saya sudah tahu akibatnya gitu. Artinya berniat di dalam hati ya? Iya, sudah meniatkan. Sudah meniatkan dalam hati bahwa tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang membuat kita sia-sia ya. Untungnya masuknya ke Rutan Lapas Kelas 2 Pelai Hari. Iya, Bu. Di mana para sipirnya sudah sangat familiar ya. Memperlakukan Joni seperti saudara sendiri ya. Bagian dari keluarga ya Joni ya. Oke, nah yang pengen kita tahu nih lagi, bagaimana sih kronologisnya pertama-tama sampai terjerumus dulu ke dalam penyalahgunaan narkotika?
Gini, saya dulu kan anak baik yang anak jelas. baik, Dulunya anak baik. Saya- Pasti itu. yang saya gini, dulu saya bergaul tidak di wilayah Kelehari. Di suatu tempat lah. Ya, di suatu tempat, dan itu mungkin karena pergaulan. Nah, Lingkungan. lingkungan saya yang membuat saya bisa terjerumus. Awalnya saya berteman biasa sama teman-teman, main apa segala macam kan. Nggak taunya saya punya teman, dan teman saya nyuruh nyoba ya sejenis narkoba ya, sabu-sabu. Ya, sabu-sabu. Oke. Nah, jadi teman saya nyuruh saya nyoba. Teman saya, Joni, kamu pengen nggak awalnya beraktivitas biar nggak kelihatan capek? Ya. Oh, gimana caranya? Kata saya tuh dulu waktu saya nggak tahu ya Bu ya. Gimana caranya? Ini saya punya barang enak, ini bisa membuat kamu lebih berenergi kayak gitu. Lebih enjoy, Ya, lebih berenergi, lebih relax gitu, lebih percaya diri. Ya, gitu. Semuanya lebih-lebih lah. Iya. Itu promosinya. Ingat pemirsa, promosinya para pengguna, para pengedar seperti itu. Artinya mereka tidak menyasar orang-orang yang diam saja, orang yang cerdas dan rata-rata mungkin punya IQ-nya lebih lah. Wah, ini sangat mudah karena apa? Apa yang kita butuhkan, di situ mereka promosikan. Iya. Begitu dia beraktivitas, nah aktivitas itu dibuat mereka kelemahan supaya aktivitasnya tidak stop gitu kan. Memakailah ini, gitu. Memakailah sabu, memakailah narkotika supaya lebih energik, lebih percaya diri, lebih banyak tenaga gitu kan. Iya. Jadi waktu pertama kali pakai gimana? Merasakan euforia seperti apa? Dulu saya tanya sama teman saya, gimana cara makainya? Emang benar apa kata kamu? Dulu kan banyak juga saya aktivitas ini itu segala macam, dan saya cukup capek juga Bu ya. Nah terus gini cara makainya, dipraktekkan sama dia. Terus saya awalnya nggak bisa, dijokiin sama dia, diajarin sama dia. Waktu pertama kali saya pakai, bingung saya apa yang saya rasakan. Bingung apa? Kayak orang apa itu namanya? Linglung ya? Linglung. Saya nggak tahu ini apa itu namanya, reaksinya gimana nggak tahu. Jadi saya tanya teman saya, emang reaksinya gimana? Kok saya dari tadi sampai sekarang nggak ada reaksi apa-apa. Nanti apa itu namanya, lama kelamaan kamu juga tahu ya. Setelah setengah jam saya tahu reaksinya gimana. Cuman saya itu cuman sekedar tahu aja, nggak mempelajari reaksi sabu-sabu itu gimana. Itu yang pertama. Ini yang pertama ya Bu ya. Terus sabu-sabu itu kalau kita sedang menggunakan sabu-sabu itu kita titik di satu fokus. Titik di satu fokus. Kalau kita bekerja, contohnya kalau kita megang HP itu pasti pengennya main HP mulu, main HP. Tapi kalau kita bekerja misalkan ada pekerjaan rumah atau apa, pengennya bekerja rumah dulu, gitu. Titik di satu fokus ya, Ya, tetapi mengabaikan fokus yang lain. Iya. Mungkin titik di satu fokus dengan cara yang berlebihan. Iya itu. Pengennya 24 jam tanpa terasa lelahnya. Lelah, ya. Artinya kita diporsir untuk menyukai sesuatu hal. Iya, Bu. Itu yang dinamakan dengan euforia. Iya, Bu. Euforia artinya menyukai sesuatu hal secara berlebihan. Iya, Bu. Nah itu supaya pemirsa tahu, dengan pengguna sekaligus pemakai yang sudah berapa lama menggunakan itu? Kalau saya menggunakannya dari 2015 Bu ya. 2015 sampai saya tangkap kemarin 2019. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun ya. Waduh, bukan main. Udah profesional deh. Tapi kira-kira adakah manfaatnya setelah menggunakan itu dari 2015 ke 14? Adakah kehebatan-kehebatan yang muncul ketika kita menggunakan narkoba itu? Dengan aktivitas Anda, apakah Anda tambah lebih bagus menggunakan sabu itu? Dengan pergaulan pertemanan dengan orang tua, kira-kira lebih baguskah atau bagaimana? Karena ini kan promosinya dari para pengedar nih, bahwa aktivitas akan bagus. Nah, kebagusan-bagusan itu apakah memang betul-betul
menjadi kenyataan? Kalau Coba jelaskan. yang saya alami Bu ya, kalau kita menggunakan sabu-sabu itu yang saya rasakan, saya apa itu namanya pengen apa itu namanya sibuk beraktivitas tuh, pengen bekerja dan bekerja gitu Bu ya. Dulu saya pernah bekerja Bu ya di suatu tempat Bu ya. Di suatu tempat. Nah, di tempat saya itu kerjaannya harus apa itu namanya menjelaskan kepada konsumen, ya bisa dibilang presentasi Bu ya. Nah, presentasi. Jadi kita ini pengen barang kita laku, kita harus mempresentasikan kepada konsumen bagaimana Sales marketing. Iya, sejenis gitu. Sales marketing. Nah, jadi kita harus mempresentasikan ini loh contohnya, ini loh barang kita. Nah, jadi kita harus apa itu namanya? Harus percaya diri, harus yakin, harus berapi-api, iya, Bu, ya. harus sangat bersemangat, yang melebihi batas. Iya, Bu. Jadi saya apa itu namanya menggunakanlah narkoba. Ini sabu-sabu ya. Jadi kalau saya presentasi itu lebih percaya diri, lebih kalau saya ngomong itu sudah di luar otak. Nah, jadi sudah enggak apa itu namanya? Enggak mikir lagi. Langsung nyerocos saja. Ini. Terus apakah sampean lebih diangkat lagi menjadi jabatan yang lebih tinggi atau bagaimana setelah menggunakan itu? Setelah menggunakan itu ya Bu ya, dengan saya menggunakan itu bonus saya dulu lebih banyak karena apa? Karena saya dapat menjual barang lebih banyak. Nah, itu ya. Nah, itu cuman kalau lebih banyak uang dan lebih banyak lagi penggunaan sabunya. Nah, itu pemirsa, akhirnya kecanduan. Akhirnya kecanduan. Nah, itu. Jadi pemirsa memang dia kalau orang pengguna sabu biasanya euforia yang berlebihan. Efek sampingnya seperti itu tadi, dia bekerja ekstra bahkan 24 jam mungkin tidak istirahat, nggak apa-apa ya. Tidak mengenal lelah. Nah, tetapi yang terjadi dia malah ketergantungan lebih banyak lagi. Uang yang dihasilkan lebih banyak tadi kira-kira habisnya kemana? Ke sabu tadi ya? Iya. Nggak tahu juga habisnya kemana. Uangnya saja tidak tahu habisnya kemana pemirsa. Karena apa? Mungkin penggunaan sabunya tambah meningkat ya. Nah, tapi akhirnya dengan kedisiplinan, waktu Anda melaksanakan aktivitas selama menggunakan sabu-sabu, bagaimana dengan kedisiplinan Anda bekerja dengan hubungan dengan orang tua? Nah, kalau untuk ke orang tua Bu ya, orang tua saya nggak tahu nih saya menggunakan narkoba tersebut. Jadi hubungannya dengan orang tua, masihkah Anda berhubungan baik ataukah ada rasa malas pulang ke rumah atau gimana? Masih berhubungan baik Bu. Malah ketika saya menggunakan itu rasa sayang saya kepada orang tua itu tambah besar. Berlebih gitu daripada saya tidak menggunakan itu. Yang apa itu namanya? Ya beda. Euforia tadi yang muncul, sesuatu yang berlebihan. Terus dengan pekerjaan, apakah tidak diberhentikan atau gimana? Dengan pekerjaan tidak ada diberhentikan karena tidak mengetahui ya Bu ya. Cukup saya sendiri yang tahu. Nah, tetapi dengan diri sendiri, begitu banyaknya uang yang masuk, banyak juga yang keluarnya ya. Jadi artinya segala sesuatunya jadi sia-sia ya. Jadi dengan tujuan tadi supaya aktivitasnya lebih bagus, ternyata penggunaannya pun meningkat. Akhirnya uang yang didapat dari pekerjaan keluarnya untuk beli sabu tadi ya. Nah, setelah menjadi pengguna sabu, kenapa sampean bisa terjerumus ke jadi penjual, pengedar? Kehabisan uang kah? Atau bagaimana ini? Gini Bu ya, cerita saya sebelum saya ketangkap Bu ya, ada sedikit. Dulu saya emang pemakai loh, pemakai biasa. Cuman apa itu namanya Bu ya? Kalau saya pakai terus kan, nih saya punya uang nih, punya uang misalkan sekian, saya belikan ke sabu-sabu, misalkan saya belikan ke uang yang saya punya tadi itu cepat habis, pemasukan nggak ada. Pemasukan nggak ada kan, jadi saya coba memiliki narkoba sabu-sabu sedikit untuk menambah uang. Saya jual, misalkan cari keuntungan Bu ya. Cuman itu saya bisa dibilang tidak ada niat untuk menjual juga, nggak ada Bu ya. Tanpa disadari. Nah,
jadilah penjual. Jadilah penjual. Karena terjerumus tadi. Ya. Nah, jadi pada intinya pemirsa, kisah dari Mas Joni ini pertama-tama dia jadi anak baik, kemudian dia menggunakan itu untuk alasan beraktivitas, kemudian setelah menggunakan dia kecanduan yang berlebih. Oke, dia dapat uang yang banyak, tapi uang yang banyak itu habis untuk penggunaan sabu-sabu tadi ya, dengan harga yang tidak murah kan, iya, Bang Joni ya. 1 gram berapa tuh? 1 gram dulunya 12 juta, 1.250.000 itu yang kualitas yang seperti apa? Itu kalau kualitasnya udah bagus Bu. Udah bagus ya? Udah bagus. Nah, berarti ada yang lebih bagus lagi dong ya? Ada yang lebih bagus lagi, harganya sekitar 1.500.000, 1.600.000. Bahkan ada yang 2 juta ya? Bahkan ada yang kalau yang bagus yang dari luar ya? Iya. Nah ini pemirsa, artinya segala sesuatu yang kita coba dari narkoba berakhir di sini tentunya ya. Iya. Nah, saya pengen nih kita berbagi kepada pemirsa. Sehari sebelum Bang Joni ini, Mas Joni ditangkap, ada sesuatu yang menjadikan sesuatu yang tragis bahkan disesali seumur hidup ya. Sehari sebelum dia ditangkap, bagaimana diceritakan? Mau bekerja di mana dulunya? Silakan. Ya, kalau dulu saya sebelum ketangkap, ya saya misal ya. Dulu saya melamar di kantor, di suatu tempat, nah tempat kantor ya. Kantor pemerintahan ya? Iya. Nah, kantor pemerintahan pemirsa. Pemerintahan. Dan sebelum saya ketangkap itu saya sudah masuk di kantor tersebut. Besoknya saya bekerja. Harusnya dipanggil. Harusnya bekerja sudah positif saya mau bekerja. Hari ini saya ditangkap. Berarti sehari sebelum Anda bekerja di kantor pemerintahan yang bergengsi, dia ditangkap. Iya. Jadi menjadikan penyesalan seumur hidup. Penyesalan seumur hidup. Mudah-mudahan nanti pemirsa yang mendengar, artinya segala sesuatu yang terjadi di Bang Joni karena menjadi pengguna dan pengedar, artinya dapat kita hindari. Ada sesuatu hal yang menjadi penyesalan beliau seumur hidup, ya karena penggunaan narkoba itu tadi menggagalkan cita-cita ya. Iya. Cita-cita dan keinginan semua orang, yang tentunya tidak bisa didapat semua orang ya. Yang didapatkan harusnya oleh Mas Joni. Tetapi karena dia sudah OTT, sehari sebelum dia menjadi pegawai di salah satu pemerintahan yang bergengsi, akhirnya ya musnah lah cita-cita itu ya. Hancur masa depan. Hancur. Enggak akan hancur. Insya Allah nanti sampean harus apa ya istilahnya, selain introspeksi diri, menata kembali kehidupan ke depan. Artinya seseorang yang mempunyai kecerdasan tertentu dengan diasah dengan sedemikian rupa, dibarengi dengan religi yang mungkin lebih dipertebal lagi, biasanya kita akan mendapatkan jalan terbaik. Insya Allah itu harus diyakini, harus diyakini oleh semua orang, tidak hanya para napi tentunya, semua orang seperti itu. Artinya harus optimis ke depannya nanti dan tidak akan mengulangi lagi ya. Ya, Mas Joni ya. Oke, kemudian bagaimana nih perasaan selama di sini dengan keluarga, dengan orang tua tentunya, perasaannya selama jauh dari orang tua seperti apa? Apakah ada rasa penyesalan, maaf atau sebagainya? Kalau penyesalan itu pasti ada Bu ya. Mungkin sedih, mungkin pasti ada. Yang dulunya sering ngumpul sama keluarga, sama teman, sama orang tua, sama adik, sama pacar. Mantan pacar. Mantan pacar. Nah, tapi sekarang sudah tidak bisa berkumpul lagi. Terbatas. Terbatas selama saya 2 tahun di sini. Mungkin apalagi sekarang zaman COVID ya. Nah, COVID kalau untuk bertemu itu susah. Nah, jadi mungkin keterbatasan untuk bertemu seperti dulu, apa itu namanya, yang saya rasakan sekarang tidak bisa sebebas dulu yang jelas dulu ya gitu. Kemudian sedih ya. Sedih ya, pasti sedih lah. Kemudian kesan dan pesan Anda dengan para kalau dulu namanya sebutnya sipir ya, sekarang Polsuspas, bagaimana dengan para petugas-petugas yang ada di sini, kesan-kesannya? Kalau untuk petugas-petugas yang ada di sini semuanya baik-baik ya. Kenapa saya bisa menyebutkan semuanya baik-baik? Karena saya yang mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri. Mereka
menganggap saya ini bukan seperti orang lain atau orang jahat atau orang dimana kan posisi saya sedang di penjara atau apa, tapi mereka nggak menganggap saya ini seperti orang jahat, tapi menganggap saya seperti keluarga. Keluarga makan bareng, apa ini itu macam segala bareng. Nah, kalau untuk semua pegawai di sini saya pastikan semuanya baik-baik ya. Artinya jauh dari keluarga tapi kita mendapatkan keluarga baru betul, ya dengan betul. Tapi di tempat yang berbeda gitu ya. Alhamdulillah berarti Rutan Kelas 2 Pelai Hari ini artinya tempat yang familiar untuk para napi. Nah, selain kita dibina, kemudian momen-momen khusus di bulan Ramadan ini apa yang Mas Joni rasakan dengan masalah religius tentunya, bagaimana sholat, bagaimana pengajian, bagaimana dibanding di luar kemarin, di dunia luas kemarin dengan yang ada di lapas tentang masa Ramadan, pembinaan religinya seperti apa yang Anda dapatkan? Kalau untuk Ramadan dan puasa, kalau di luar sama di sini, di dalam sini Bu ya. Di luar nggak puasa ya? Kalau di luar ya begitulah Bu ya. Bolong-bolong sholat juga ya? Kadang sholat, kadang enggak ya. Betul. Tapi kalau di sini, puasa di sini itu beda sama di luar Bu. Yang sering jujur saya dulu kalau di luar saya bolong-bolong puasa, tapi kalau di sini alhamdulillah saya puasa terus dan kalau untuk sholat, mengaji ini emang the best tempatnya di sini Bu. Artinya mendapat keberkahan di sini ya. Keberkahan di sini Bu ya. Mungkin kalau saya tidak masuk ke dalam sini, mungkin sudah terjerumus lebih jauh ya. Lebih jauh saya. Mungkin hafalan Al-Quran aja nggak tahu. Nggak tahu. Puasanya nggak lagi ya. Puasa nggak lagi. Tapi saya bersyukur setelah saya masuk ke dalam sini saya bisa mendapatkan apa itu namanya hikmah ya. Lebih ya. besar lagi. Lebih besar lagi. Tapi jangan sampai ke sini lagi loh ya, setelah keluar. Artinya mudah-mudahan keimanannya bisa dipertebal gitu, sampai di luar jangan lagi dilunturkan, jangan lagi kembali lagi ke depan. Kemudian yang terakhir nih buat Mas Joni nih, pesan dan kesan buat teman-teman yang ada di luar sana, pesan-pesannya apa untuk narkoba nih, supaya mereka tahu gimana? Iya teman-teman, saya Joni, saya pesan sama kalian semua, jangan pernah menggunakan narkoba atau sabu-sabu ya, karena kita di luar sana banyak punya teman yang bisa mempengaruhi kita. Apa itu namanya, walaupun kita saya dulu nggak bisa juga makan narkoba, tapi teman saya lebih pintar daripada saya yang mempengaruhi saya hingga terjerumuslah saya ke narkoba sabu-sabu ya. Nanti kalau kalian terjerumus sudah menggunakan narkoba, otomatis kalau kalian sudah satu kali coba sampai seterusnya sampai tua ya. Ketergantungan. Saya sebenarnya nyesal teman-teman. Dulu saya sebelum masuk sini banyak impian yang saya ingin gapai. Tapi setelah saya masuk sini karena narkoba, impian saya yang mau saya gapai itu semuanya sudah pudar. Karena penyesalan. Otomatis kalau teman-teman tidak pengen seperti saya, teman-teman harus jauhi narkoba. Jadi kalau narkoba itu enak sih, cuman nggak enaknya seperti akhirnya seperti saya ini ya teman-temannya. Kalau saya sudah menyesal semuanya. Saya sudah berjanji sama diri saya tidak akan lagi menggunakan narkoba. Amin. Nah, jadi saya saya bedakan lagi nih. Dulu saya bekerja harus menggunakan narkoba. Seperti saya bilang tadi, untuk bicara sama yang lain ini tuh enak. Tapi setelah saya berada di sini dan saya mau beraktivitas dengan normal, ternyata enak. Normal yang tidak menggunakan narkoba. Nah, jadi teman-teman di rumah yang sudah nonton podcast kita, saya mohon dan saya harap jangan pernah menggunakan narkoba. Nah, ya teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga
apa dari saya itu bisa bermanfaat, menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di luar. Ya. Jangan sampai terjerumus ke dalam narkoba ya, karena kalau semboyan dari BNN itu hanya ada 3 tempat bagi penyalahguna narkoba ya. Pertama di penjara, kedua di rumah sakit jiwa, kalau overdosis ketiga di kuburan. Nah itu semboyan BNN Kabupaten Tanah Laut. Jadi teman-teman pilih aja mau yang mana, 1, 2, 3. Iya, karena bagi pengguna narkoba, penyalahguna narkoba hanya ada 3 tempat itu ya, penjara, rumah sakit jiwa dan kuburan. Jadi terakhir nih Mas Joni, nanti kalau misalnya keluar dari sini, bisakah kapan-kapan kita undang nih BNN untuk kita dialog interaktif kepada teman-teman di luar sana untuk membeberkan, berbagi pengalaman kepada teman-teman. Maukah kira-kira nanti ke depannya? Mau. Bersedia saya. Artinya menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Artinya segala sesuatu yang sudah pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi kesalahannya berbeda-beda, gitu kan. Artinya kesalahan itu kedepannya akan membuat kita semakin kuat untuk membentengi diri kita lagi ya, karena sudah tahu kejelekan daripada perbuatan tersebut. Oke, baiklah teman-teman, sekian saja untuk hari ini, perkenalan dan berbagi pengalaman ya Mas Joni ya, dengan Mas Joni yang ada di Rutan kelas 2 Pelaihari, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Humas Rutan kelas 2 Pelaihari yang sudah memfasilitasi kita untuk melaksanakan informasi dan edukasi, berbagi pengalaman langsung kepada para narapidana dengan berbagai kasus narkoba dan berbagai cerita-cerita yang menarik. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita, dan moga-moga Mas Joni kedepannya lebih sukses lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, selamat berpuasa, semoga menjadi berkah buat kita dan amal ibadah kita bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.